Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak udah nyempetin waktunya. Sama-sama. Boleh perkenalkan diri? Perkenalkan, saya Dava dari Rescuer Pelopor. Nah, ini temanya kita mau ngebahas tentang pengalaman Kakak selama menjadi rescue. Boleh? Boleh. Dibantu. Boleh, silakan. Ya, silakan Kakak dong, ini silakan gue. Kayak kata Pak. Temanya gimana? Awal 3 desa terisolir. 3 desa terisolir. 3 desa terisolir dari awal ya. Oke. Dari awalnya itu tahun 2020 Kak. Januari. Jadi waktu itu saya ditugasin untuk ke Banten. Di sana itu ada banjir, terus longsor, dan Banjir longsor. ya banjir longsor itu menyebabkan akses jalannya itu terputus. Sebenarnya sih jembatan sih lebih Jembatan tepatnya. satu akses jalannya. Jembatan, dan jembatan utamanya itu putus. Jadi untuk menyambung ke 3 desa itu udah nggak bisa dong, otomatis. Nah, kita waktu itu ke sana untuk di sana kan kebutuhannya juga banyak. Satu, itu jalan utama ya Kak? ya jalan utama. Satu ya medis, perlengkapan apapun itu, ATK atau apapun kan. Terus juga butuh BBM, lebih tepatnya butuh BBM di sana karena kan listrik juga terputus. Banyak banget yang jatuh ininya, tiang listriknya itu Kak. Jadi benar-benar padam kalau malam tuh. Jadi mengandalkan genset. Nah, saya dapat tugas ke sana sekitar 3 minggu di sana. 3 minggu? Iya, 3 minggu. Sorry Kak, itu kalau boleh tahu itu kejadian tepatnya tuh kapan Kak? Tepatnya itu Januari tahun 2020. Oh, Januari tahun Januari 2020. Di sana itu saya dapat tugas untuk ngawal dokter selama 3 minggu. Sebenarnya sih surat tugas 1 minggu. Cuma karena kendala akses dan juga dokter terlalu capek ya karena tugas di sana. Jadi ya agak melebar dari waktunya tuh. Agak melebar. Atau karena penelusurannya ke 3 desa tersebut kali ya Kak? Iya, bisa juga tuh. Dan juga akses jalannya Kak, yang nggak memadai itu. Nah ya, itu kan ngomong akses jalan tuh, jalan utamanya kan terputus. Nah, terus kalian untuk ke daerah-daerah tersebut tuh gimana? Kita trekking 6 jam. Wah, keren. Gokil. Saya dan para dokter itu trekking selama 6 jam. Dan jalannya itu benar-benar lumpur. Terus ada juga dari beberapa relawan kan, yang lebih tepatnya anak-anak Flying Fox lah ya. Flying Fox. Kita di backup dari mereka tuh untuk ngebawa barang diseberangin ke sana Kak. Jadi barang kita diseberangin, kita turun ke jembatan itu, jembatan darurat itu ya nggak bawa barang. Jadi takut jembatannya jatuh juga. Terus berarti Flying Fox itu untuk Barang aja. Untuk barang aja, ngedrop barang. Jadi kalau untuk kitanya ya lewat jembatan darurat gitu. Jembatan darurat berarti kan dibuat ya Dibuat, pada saat itu? iya, dibuat pakai bambu. Kayak bambu Kak. Gitu pada. Terus juga kan berlumpur, diguyur hujan juga. Jadi benar-benar gimana ya? Ya, bisa ngerasain sendiri lah gimana. Bisa membayangkan. Nah, setelah di sana selama trekking 6 jam itu ya banyak keluh kesahnya. Banyak dramanya juga. Cuma ya mau nggak mau kan emang udah tugas, jadi kita lanjutin terus. Ketika udah sampai ke sana, kita mulai tuh buka pos medis. Iya, buat pos medis. Pos medis di sana kan kebutuhannya banyak, kayak pasti kalau seandainya bencana itu ada penyakit, pasti bakal terdampak, entah itu penyakit apapun pasti ada. Ya udah, itu kita buka pos medis selama seminggu. Tapi yang tadi saya bilang agak melar sedikit untuk waktu harinya. Selama di situ, ketika di sana itu memang banyak keluh kesahnya juga. Kita ngasih tahu ke warga desa, salah satunya untuk kalau emang ada kebutuhan apa dan apalagi tentang medis, itu langsung ke pos aja. Gitu. Pada saat itu bantuan yang dari luar itu berarti hanya dari kakak ya? Lewat kakak? Iya, saat itu. untuk saat itu dari tim kita. Tapi ketika jalannya udah bisa masuk akses untuk trekking, udah mulai banyak relawan yang datang. Karena ya tadi kakak dengan tim yang buka akses pertama untuk. Iya, benar. Jadi banyak tuh, entah itu bantuan dari relawan yang lain kan, Indomie atau apapun itu. Tapi kebutuhan utamanya tuh bensin Kak, BBM.
Karena untuk genset ya, Kak? iya, soalnya genset itu mulai beroperasi dari jam 6 sore sampai jam 10 malam doang. Karena dia benar-benar mengirit untuk jadi, BBM itu. Buat keseharian. Buat keseharian saya terus. Nggak ada, paling sinar matahari aja yang menyebabkannya. Ya, jadi kayak gitu, Kak. Terus gimana tuh, Kak? Kan ibarat kata SK tuh kan cuma seminggu nih. Ternyata Kakak di sana melar sampai 3 minggu. Ya, gimana ya, Kak? Mau nggak mau kan kita harus ngabarin ke atas dong, ke atasan dong. Ya, dan alhamdulillahnya di ACC. Di ACC juga di sana. Dan untuk ngabarinnya itu kita juga butuh effort, Kak. Kenapa, Nyari Kak? sinyal. Karena kan tiang pada jatuh kan. Tiang pada jatuh. Kita benar-benar nyari sinyal dulu tuh. Entah itu ke atas lah atau kemana. Pokoknya benar-benar dapat sinyal untuk ngabarin ke bawah. Dan untuk HT juga kan nggak mungkin ini kan. Dan untuk handphone satelit pun waktu itu kita nggak bawa deh. Kayaknya nggak bawa handphone satelit deh. Oh, pada saat itu lagi nggak ada. Jadi nggak bawa handphone satelit deh. Keren. Itu apalah perjalanannya bener. Nah, itu kan dari segi atasan udah minta izin. Nah, dari keluarga nih, Kak. Karena kan Kakak mungkin awal tuh izinnya seminggu, terus menjadi 3 minggu. Itu dari keluarga gimana, Kak? Kalau dari keluarga, karena keluarga rata-rata rescuer juga, Kak. Wah, keren. Jadi paham ya? Iya. Kebetulan kan ayah juga sama kan, rescue juga. Ayah rescue juga. Dan kebetulan emang kayak saya ngikutin jejak dia deh. Jejak beliau deh. Ngikutin jejak beliau, di rescue juga. Jadi kalau emang ada melar-melar sedikit dari rentang waktu yang sudah ditentukan kan, dia juga udah paham. Sudah paham ya. Dan tentunya sudah mendukung ya. Keren. Jadi gitu, Kak, kalau untuk soal dari keluarga. Nah, Kak, ini kan kita bahas tentang yang 3 desa terisolir. Kalau dari Kakak sendiri ada pengalaman atau kesan tersendiri selama Kakak jadi relawan? Pengalaman dan kesan tersendiri. Selain di 3 desa terisolir sini, atau mungkin ada pengalaman apa gitu yang Kakak mau sharing di sini? Oh, ada tuh. Itu apa ya? COVID kah atau apa? COVID. Kalau COVID, saya ada salah satu pengalaman buruk sih di COVID. Oh, gimana tuh, Kak? Ada salah satu teman saya yang meninggal di sana. Tapi bukan karena kena COVID, karena heart attack atau serangan jantung gitu. Boleh diceritain detailnya, Kak? Jadi waktu itu kan dia emang kebetulan satu tim sama saya kan. Ketika tugas dari pagi kan pulang pasti sore. Setelah pulang sore ya udah kita ngobrol-ngobrol biasa aja. Cuma dia kayak apa namanya? Ada sinyal-sinyal gimana gitu ya. Ada tanda-tanda. Iya, ngobrol kan sama saya. Terus dia nanya, "Lu mau kemana, Dap?" kata dia. "Mau jalan dulu gua." Kan. "Sama nih, gua juga mau jalan tapi nggak bakal pulang," kata dia gitu. Sontak ngomong seperti itu. Iya, dan ya mungkin saya nganggapnya kayak apaan sih lu gitu kan. Gak jelas ngomong lu. Nggak taunya ketika azan subuh dia udah nggak ada. Itu tanda ya, tanda terakhir. Tanda terakhir yang benar-benar dia kasih unjuk ke saya gitu. Nah, Kak, balik lagi nih, COVID. Pada saat itu Kakak terjun giat atau gimana? Iya. Saat COVID. Waktu COVID itu saya jadi tim disinfektan, Kak. Oke. Iya, penyemprotan. Nggak Saya takut jadi tuh, Kak? nggak takut apanya tuh? Tertular atau semacamnya gitu. Terus dari ya oke lah, mungkin dari background keluarga Kakak paham. Tahu pekerjaan Kakak. Cuma kan pada saat itu kan hektik banget kan. Pada saat itu Kakak nggak kepikiran takut tertular atau apa gitu, Kak? Lebih tepatnya kena 2 kali. Oke, terus? Kena 2 kali, Kak, saya COVID. Jujur, saya kena 2 kali. Cuma kan saya nggak ngasih tahu keluarga, takut karena keluarga biar panik. Takut panik. Ya. Tapi yang tahu itu cuma ayah saya doang. Dan saya bilang ke dia, keep silent. Jangan bilang ke mama, takut mama mikir apa-apa kan. Jadi mama taunya ya udah, saya sehat-sehat aja. Tetap tugas gimana gitu kan. Berarti sorry itu saya, Kak. Berarti ketika Kakak terkena 2 kali itu setelah Kakak ikut giat tersebut atau sebelum gimana? Masih berlangsung, Kak. Jadi lagi sakit pun Kakak masih? Enggak, jadi tuh ketika saya nyemprot di salah satu fasum atau fasilitas umum kan, itu pulangnya kan pasti saya rapid test atau antigen. Nah, ketika rapid test atau antigen itu saya positif. Itu saya diisolasi. Selesai saya diisolasi, singkat ceritanya selesai, udah ditanyakan kan, mau pulang atau lanjut tugas. Saya dengan PD-nya jawab lanjut tugas, Kak. Keren. Okay. Lanjut tugas. 3-4 bulan lagi, saya kena lagi tuh. Saya kena COVID lagi jadinya. Ya kira tuh selama
saya jadi tim disinfektan, banyak sih cerita-ceritanya, entah dari warga atau dari saya sendiri pun pribadi, banyak hal yang membuat saya belajar sampai sekarang. Kesannya apa Kak? Kesan-kesan untuk Kejadian waktu tersebut COVID. sampai ibarat kata ini Kakak sampai 2 kali loh Kak, tapi masih mau terjun, masih mau ikut ngebantu. Kesan-kesannya gini Kak, lebih tepatnya sih, jangan takut buat ngebantu orang lain. Masya Allah. Karena ya udah, kita udah ada yang lindungin kok, umur nggak ada yang tahu, udah jalanin aja. Selalu berbuat baik kayak Iya gitu. Kak. Nah, yang aku tahu nih Kak, track record Kakak ini udah panjang nih ya. Di relawan sendiri Kakak juga udah lama. Selain 2 hal ini, kan yang pertama tadi 3 desa terisolir, terus COVID. Atau mungkin ada yang mau di-sharing lagi Kak di sini Kak? Sriwijaya. Nggak apa-apa ya kita Iya, cerita kayak nggak gini kan. apa-apa. Oke, aman Kak. Oh, gimana Waktu Sriwijaya Kak? Sriwijaya. Sriwijaya Air di tahun berapa? 2021 kalau nggak salah. 2021. 2021 awal, saya juga tugas di Sriwijaya. Saya tugas di sana, tetap jadi rescuer. Saya berangkat ke Tanjung Kait, ke sana untuk mencari korban lebih tepatnya. Cari korban, di sana sempat ada sedikit trouble sih sebenarnya. Apa tuh Kak yang boleh Kak? Perahu hanya beberapa yang boleh turun karena kan mesinnya itu nggak ada yang sesuai, ada yang enggak kan. Jadi benar-benar perahu yang sesuai dan yang harus ada pemecah ombaknya di bawah itu perahu. Oke. Di mesinnya ya? Kalau untuk pemecah ombak di lambung di bawah Kak, di floor. Gitu. Kalau untuk mesin dia minimal kalau untuk di laut 40 pk. Gitu. Jadi ada yang di approve, ada yang enggak perahu. Dan untungnya tuh waktu itu perahu kita di approve. Oke. Jadi kita bisa turun. Jadi tim Kakak bisa tuh untuk membantu. Itu berapa lama Kak? Waktu itu sekitar 10 hari. Cuma kan dari kebijakan itu ada penambahan seminggu deh untuk nyekar. Iya, untuk nyekar tuh buat nabur bunga di laut. Nyekar seminggu, jadi saya total sekitar berapa? 17 hari. 17 hari di Yang sana. Yang awalnya saya putih jadi hitam Kak. Enggak. Maksud saya yang awalnya bertugas berapa hari, jadi berapa lama? Kirain yang awalnya saya putih jadi hitam ya, karena kan saya dikait terus gitu. Dijemur terus ya. Iya, dijemur terus kan matahari gitu. Jadi tugas awal tuh pas di Sriwijaya itu berapa lama? Sriwijaya itu tugas awal 10 sampai akhirnya? Sampai akhirnya jadi mulai ke 17 hari. Iya, sampai 17 hari sampai hitam. Sampai hitam sayanya. Dijemur terus di matahari saya tuh. Keren. Oke, nih coba kita ada pertanyaan nggak? Ini dari Ya. Nggak ada. Yang 3 terisolasi itu gimana sih? Nah, Kak, balik lagi yang Hah? sesuai tema 3 desa terisolir itu kan tadi kalau nggak salah belum Kakak sebutin nih. Desanya itu nama desanya apa aja Kak? Masih ingat nggak Kak? Masih. Apa tuh Kak? Nama desanya itu di daerah Banten atau Bogor ya, lebih tepatnya, karena itu perbatasan. Oh, itu perbatasan Iya. antara Banten dan dengan Bogor. Iya. Nama desanya itu Cier, Cijahirin, sama Ciloksa. Ulang Kak. Cier, Cia. Cijahirin, sama Ciloksa. Ya Allah, sulit ya. Padahal aku orang Sunda. Sama Ciloksa. Dan saya itu waktu itu buat posnya itu di Ciloksa. Di Ciloksa Kak. Tim Kakak buat Iya. pos di sana. Di Ciloksa. Ada Dan- kendala nggak Kak selama penyerian untuk 3 daerah sendiri? Kan pertama jembatan nggak ada, akses walaupun udah dibentuk nih, akses jalan dadakan ya Kak bisa dibilang. Iya, darurat. Darurat. Itu gimana? Itu untuk akses ya tetap kita kerjasama sama warga sekitar ya. Karena kan awal dibentuknya jembatan itu seperti apa dan ingin menjadi seperti apa, kan kita tetap koordinasi sama warga sekitar atau pengurus tempat. Dan satu hal yang agak rumit itu nyari buat jembatan daruratnya itu untuk para relawan masuk. Itu Aksesnya yang di jembatan darurat. pengganti jembatan yang baru itu ya Kak? Iya. Jadi kita ngebuat itu dulu biar banyak bantuan yang masuk dulu nih Kak. Entah apapun itu kan. Karena kan di atas juga emang lagi urgent. Satu entah makanan, kedua ya BBM itu yang penting. Karena kan gak ada penerangan sama sekali. Itu sih untuk urgent ya. Sama kadang ada juga yang sakit, banyak sih, bukan kadang, banyak yang sakit dan itu langsung ditangani semua sama dokter kita. Tuh.
yang tadinya cuma pengawalan dokter ya kak, yang tadi pengawalan dokter sampai akhirnya buat jembatan darurat. Iya. Terus bantu-bantu ke bawah juga. Jadi fleksibel aja sih kak, lebih tepatnya. dari yang seminggu akhirnya sampai 3 minggu ya Iya. kak. Wah keren. Nikmatin aja kak, udah. Kak, ada yang mau disampaikan nggak untuk relawan semua mungkin di sini atau buat penonton? Tetap semangat kalau buat untuk relawan, karena kemanusiaan itu nggak akan pernah putus. Jadi silaturahmi juga pun nggak akan pernah putus kak. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.